mainin. Ya kita mainin ke profession. Nah, ini dia. Oke, tapi ini interrupting freeze. Yes. Jangan lupakan. Jangan lupakan. EVOS. Ini match point. Tidak boleh terlalu landai. Tidak boleh terlalu agresif juga. Benar-benar harus presisi kalkulasinya. Ingat, Lilith udah membicarakan. Jangan sampai bahkan 60-40 aja jangan sampai ya. Nah, itu. Setuju sih. Ini kita lihat udah bentuk Granger, udah bentuk Fanny. Udah tidak akan lepas seperti yang dulu secara teknis. Ya, nggak bakal. Kalau masih dilepas sih udah lah ya. Jadi bakal ditambah bermain Sofian harusnya. Iya, walaupun banyak counter, tapi kalau ngomongin unit power, itu tetap akan bisa bergerak loh. Dia udah bisa dibilang udah tamat kan dari pergerakannya udah tahu semuanya harus ngapain. Kalau yang Kimi ya. Kalian juga ya di sini. Gue kira Kiminya mau dieksploit loh, Bim. Aku malah ya tapi kayaknya terlalu berisiko nggak sih? Karena kalian juga udah tutup kan. Kalau misalkan Kimi dikasih tapi dapat kalian mungkin bakal dilepas sih Lin. Tapi sekarang kan ada Harren. Ya berarti Harren yang akan menangkan Moskow mungkin berapa? Oke. Free loh. Harren free tapi masih ada beberapa pertukarannya mungkin dengan adanya Joy, Suyo, Moskow. Oke, gimana kalau misalkan kita asumsikan ke arah Matilda ya? Matilda Lucas? Matilda dan Lucas Gak masuk ya optimis ya? terlalu terburu-buru bahkan. Oke. Kalau aku boleh bilang, kalau emang mereka mau ambil Matilda dan Lucas, berarti mereka harus mempertimbangkan Matilda Valentinanya dulu, yang duluan yang show. I see. Ya benar-benar harus pikirin untuk long term ya, Nah, untuk tim fight besarnya. Ini dia teman-teman, kenapa alasannya satu sosok hero ini Lucas atau Naruto susah banget untuk muncul karena syaratnya banyak. Tapi satu hal juga yang kita lihat kayaknya kalau udah pakai jauh head dia power banget. Dia pasti akan bermain karena jungle, invasinya itu nggak bakal ada hentinya Profesor. Early ya? Dia early-nya. Tapi ingat Profesor dari catatan game sebelum ini yang tidak boleh dilupakan adalah jangan sampai kayaknya udah ngebuat a move, buat a moment dan tidak ada following up. Itu following up sebenarnya yang harus kita lihat ya. Karena dengan following up yang walaupun terlihat salah tapi kalau kompak ya itu berarti mereka kom sebenarnya. Benar, dan dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Bisa jadi bisa ini dia. Dan sekarang kita sudah melihat ada Puvius yang muncul, mungkin ini juga membuka ruang bagi Harrennya ya agar lebih bebas dan Chushin. Kalau udah kayak gini aku merasa pick ketiga boleh banget untuk ambil Zas langsung. Zasnya dulu. Iya. Zas or Gift. Apapun itu, dua itu bagus banget untuk menutup bagaimana kehadiran dari Harren. Tapi karena ada Chushin dan Harren, kayaknya Zas lebih oke. Oke. Dan sekarang ini juga bisa kita lihat dari metal detector yang dimiliki dari tim Liquid juga cukup baik. Zushin dia bisa mendeteksi di mana seorang Ki berada. Ya. Dan kondisi saat ini Swell mau nggak mau harus dapetin ini dulu sebelum di band. Oke. Kita lihat antara Zas Gift atau tiba-tiba kita kaget dengan Parsia misalkan. Bisa Long range damage juga kan. Tapi lawan Harren loh. Oh, Bitrix dulu ya. Jauhin Bitrix, oke. Gak kalah power seperti kalian Bitrix sebenarnya. Karena bagi ingin bermain dengan meta pick off. Tapi harus lebih aktif. Ki harus bermain bersama dengan Beras. Tapi durasi efek sisinya tuh gak selama kalian ya. Itu yang harus diwaspadai juga. Jadi sinergi benar-benar jalan seinstan itu. Ya, tapi setidaknya untuk berhadapan dengan Harren ya. Di late game dengan si Halbert itu satu kali biru minimal shieldnya hancur harusnya. Jawabannya nyata juga ya. Nyata aja, iya. Beatrix versus Harren. Sampai ke late game pun damage-nya tetap akan dimenangkan oleh Beatrix. Mungkin kalau ngomongin body ya, Harren juga salah satunya. Tapi jangan lupa pakai dengan empat senjata yang bisa dikombinasikan Zas tercium B. Langsung ditutup. Langsung ditutup ya. Ini udah dari awal sempat kita mention juga kalau kan Zas itu bisa ngejawab Chushin plus Harren, nggak cuma Chushinnya doang. Makanya tadi gua kira di pick ketiga itu kan ada mid laner dulu. Apapun itu kan? Iya, apapun itu. Karena kalau kita ngomongin gold laner, sebenarnya gold laner yang mungkin masih banyak yang open kayak Moskow, Cloud, Iritel, itu masih bisa ngejawab loh sebenarnya. Lu enak banget loh untuk lawan Harren. Iya. Di zaman pertama tinggal pakai dia. Iya. Selesai. BMI keluar udah out team fight langsung cari split push. Iya. Banyak banget opsinya yang bisa diambil juga kan. Kalau ngambil range yang jauh juga ya balik ke poin lagi juga oke. Tapi coba gak mau ada Nikov juga ya kita tahu dari Widi. Itu salah satu hero Nikov yang collab damage-nya memang belum kelihatan, tapi karena jungle belum ada dan di mid game Harren bisa ngasih damage yang sangat eksplosif. Gue rasa coba bahaya. Boleh sih. Boleh. Dan sekarang kalau ngomongin ke arah kanan,
secara nggak langsung kalian sadar nggak? Ini ngebantuin para pasukan dari tim Liquid untuk bisa nge-pick high. Iya, sekarang tinggal Joy. Atau bahkan jangan Aya, Joy juga ayo. Joy juga ayo. Karena kan kita udah ngambil Suyo, Iya. Tapi sebenarnya ada bisa sprint tower. Dan kalau mau physical ya udah hanya bisa. Atau link sekalian biar kejam. Wow, Link Angela, Ya, possible. possible banget ada Mobius, ada Jushin. Tadi dia sebenarnya pengen ngejep Matilda X-Ward, tapi masalahnya lawan Beatrix kayaknya kurang enak ya. Langsung brebet-brebet. Itu berbet. Lompat terus itu dari armor itu takutnya. Makanya armor hilang ya udah pusing gitu ekspor. Tapi ya jadi metode harinya hyper carry maksudnya. Harusnya. Nah, habis kan lari kemana nih? Ke Assassin kah? Gue suka sih kalau memang mau ngambil ke arah Link Angela atau nggak usah pakai Angela pun fine. Oke, EVOS dulu berarti sekarang. Mid laner dong. Mid laner atau bahkan coba di depan dan akan lebih ke arah dulu. Kita dikagetin kah dengan pick terakhir Fuelo? Aduh kaget banget gua. Surprise pick kah? Surprise pick. Dan seperti udah selesai, mereka udah tahu akan menggunakan apa. Aku merasa surprise pick sekalipun kayak akan tertuju ke Yves sih. Karena Zasio udah tutup kan. Semoga nggak masuk ya Nova. Berat gak sih Nova? Novaria Beatrix gitu. Itu juga berat. Nova terus tiba-tiba dia main Naya. Iya. Gimana? Tergantung nih jangkauannya kemana. Kalau gua rasa main Link masih bisa. Kalau main Haya kan susah. Oke, Ini kasih. Dan gak pakai kaca. Ya, yang paling kuat untuk saat ini. Ini sih kalau boleh jujur ya, sebenarnya masih aman untuk Yves. Tapi balik lagi, ada hal yang bisa. Jadi 2 menit awalnya aja sih, sesuai level stempel. Bro, ini juga dia, Gatotnya, ini juga anticipate untuk tim itu sendiri. Benar. Dia bisa langsung EOG ke belakang atau EOG cover. Karena takutnya follow up cepat kan bisa datang dari Glue juga kan. Iya. Menarik banget dengan satu pick terakhir EVOS akan beradu nasib di game yang kedua karena pilihannya mereka bertahan dan mengejar satu sama atau mereka semakin terpuruk lagi di posisi yang gak aman. Melihat standar dan match ini akan berbahaya untuk EVOS dan game masih menjadi pilihan terbaik yang baru kita bahas. Oke, sering kali kita mention ya soal Yves Jushin ini. Karena sebagai matchup mid lane setidaknya jarak dari Yves-nya sampai ke arah Jushin untuk berada top damage. Wah, satu game pembuktian ya. Jangan sampai EVOS terlena dengan game pertama dan gagal di set yang bisa membuat Liquid dapetin poin penuh. Oke, Lim, kita lihat Liquid sedang berada di posisi yang sangat penting dengan poin yang unggul. Sedangkan EVOS berada di posisi merah dengan kondisi komunikasi yang terbatas. Tapi itu dia, Bridge Point, mampukah sang macan putih menggigit sang kuda hitam untuk membawa ke game yang ketiga? Atau tim Liquid akan menang 2-0 tanpa balas? So, Evelana, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane, knockdown! Satu kata, reset. Itulah yang harus dilakukan oleh EVOS. Oke. Mereka sangat berpengalaman. Mereka tahu power hero-nya. Tapi gimana cara menyatukan kepala 5 kepala mereka? Itulah yang menjadi tantangan. Ya, betul sekali dan bahkan bisa kita melihat kondisi sampai saat ini posisi di mid lane aja ini bisa berbahaya dan bahkan kayaknya bisa terkena flicker. Dan untung aja ini masih bisa diselamatkan. Tapi berarti tandanya rotasi kayaknya akan terbatas. Dia akan kalah untuk buka vision kalau Little Wonder kah atau karena buff yang dikejar Favian kah. Jadi pressure bakal hilang ya. Pressure hilang. Oke, 3 trill untuk EVOS. Ya, mereka akan fokus karena damage-nya. Sementara untuk tim Liquid ID seperti biasa, Warcry untuk Kakashi atau Hayabusa. Karena dia butuh banget damage tambahan kan. Dia butuh make sure Shadow Kill ini bisa dapetin poin bahkan pakai Entry-nya aja pakai Snapchat Retribution. Jadi bakal banyak banget sumber damage tambahannya. Anak sadar ya bakal jadi frontline juga yang dasarnya tank, tapi dengan festival of blood ada sedikit sustain nih yang masih didapatkan. Oke, untuk hal seperti ini kita menyaksikan di mana Brans menjadi salah satu poin penting banget. Karena untuk dari kondisi line up roster ini posisi kita tahu Albert dengan Suyo-nya ini dia sangat bisa untuk mendapatkan power dari Retribution-nya. Jadi itu sangat akan membantu dengan Brans yang berada di area bot lane melawan hal ini. Kayak back to basic juga sih, Suyo jauhnya. Oke, tapi depan sana kita melihat di mana ada sosok dari seorang Suelo. Flicker 40 message close away. Dengan first blood, 2 tim fighter berbeda menandakan informasi tidak adanya sosok dari Favian dengan Shadow Kill. Oke,
sekarang harusnya Turtle bisa dikuasai dengan cukup aman. EVOS mereka nggak boleh lepas kendalinya. Nggak boleh. Mereka harus pegang terus, bahkan tetap harus bisa kasar. Oh, kita lihat di depan sana informasi tanpa dari Quad Shadow menandakan tidak akan ada kontes. Tapi yes, yes! Bersama dengan seorang perwakilan tim fight di masa depan berhasil melakukan retribution-nya dengan ada seorang Real Manipulation. Mereka menangkap Aran. The best yang bisa mereka lakukan, tapi Regi tidak akan tinggal diam. Regi masih melobi. Regi jangan sampai tertangkap. Dan untungnya belum ada cukup damage yang bisa menumbangkan sosok seorang Regi. Ranking yang sangat berani tadi dari Yehas dan juga Aran. Tapi untuk hasilnya udah jelas, Mafiannya pun gak ready loh tadi untuk konten. Tapi setidaknya mereka satu suara. Itu setidaknya, Profesor. Ya ini balik lagi sih komunikasi ya, yang mungkin udah terjawab. Pertanyaan yang begitu banyak mungkin dilontarkan untuk game yang pertama sudah ada solusinya di game yang kedua. Bermain lebih agresif, tapi ingat, gak cuma di early gamenya doang, harus di mid gamenya juga karena winning condition tetap harus dijaga. Ya, dan kalau bisa lihat winning condition ini mereka juga based on draft. Jangan sampai mereka solid sama tim Liquid yang memang draft di awalnya tidak cukup kuat dengan 2 scaling. Ya, tapi untuk mid game ya hati-hati banget. Hayabusa dengan 1 atau 2 item, Harat dengan 1 atau 2 item, mungkin dampaknya akan sedasiat itu. Yang paling terancam sebenarnya itu bagian frontline. Ini dua-duanya gak ada frontline yang terbilang keras banget. Mungkin ya Regi. Oke, kita lihat tampaknya Swallow mampu bukan dari Automation. Terus mendapatkan robot kill sama dengan suara Fabian. Lihat body block Prob ini. Mereka masih mau menggunakan ini bersama dengan si turun gunung. Tapi itu dia body block dari Winnie dan juga ESL yang membuat Fabian selamat. Padahal kalau bisa dibicarakan Fabian dari sisa jalan di depan sana. Yang kalian gak ada dikasih bebas. Ini benar-benar mau dimakan dari awal ya. Biar ada gap level dari Albert dan juga Lovian. Setidaknya Mungkin Fabian bakal ngejauh nanti sampai 5 ya. Jadi Haratnya yang bakal keluar team fight 4-1 formasinya. Itu doang sih kayaknya paling masuk akal. Oke, tapi detektor dari France menandakan tidak ada apa-apa di depan sana. Dan para pasukan dari ini, mereka juga cukup lumayan khawatir dengan purple buff ini dari serangan Albert. Dan ada satu hal yang juga cukup berbahaya, Profesor. Biasanya sebelum Turtle ini ada event-event tak terduga. Dan itu udah bisa diatasi oleh tim Liquid atau Nifus. Sebenarnya kalau di damage aja sih mereka darah biar setupnya lebih enak. Sekarang mission tujuannya. Sekarang menunggu purple buff dari Fabian sepertinya. Agak lama. Oh, tapi dia ke depan sana Aran dengan awal siap untuk back terus mengingat sana P. Tim fight membuat pasukan dari Nifus. Mereka berperanda. Tim fight yang cukup adil. Atas berada defensif. Memasang mendapatkan KYE. Terdapat Aran. Berhasil dimakan seorang Brans, instant damage dari para pasukan dari Nifus menandakan kualitas dari sosok seorang Brans. Tapi nampaknya masih tidak tinggal diam. Swell memberikan ketara berpakan ini Swell bersama dengan seorang Albert Apir di depan mata Brans. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. Arsiki out of nowhere. Dia langsung bermain dengan flanking game seorang Fabian. Duo mau lagi-lagi combo dua rodeo ini mengerikan. Tapi seenggaknya Albert menahan Blade Swords. Dia sadar, pengalaman dari match kemarin juga ketika Blade Swords udah dilepas. Kelar dia Udah ketangkep. end berarti. Ya pasti dikejar terus ya. Dan Noras juga kali ini Albert. Aduh milih Star of Fame juga. Yes, dia lakukan target utama. Berhasil ditangkap kembali dan Aran depan sana. Maka bergelar ejek tangannya. Badan Fabian masih coba untuk bertahan. Terbang berpasukan dan James Nifus berhasil mendapatkan kembali satu lawan mereka harus kehilangan sedikit momentum dari KYE. What a play from Nifus. Wah, masih mau lebih ternyata Orange-nya pun gak dikasih lepas. Ini dia pressure dari EVOS yang sudah ditunggu-tunggu mungkin. Di game pertama sangat kehilangan arah, tapi game kedua mereka bangkit. Oke, berarti tadi tandanya satu sosok Aranshiki benar-benar menjadi penentu sekali di dalam team fight. Beda dalam team fight ya. Tapi balik lagi mendapatkan turret outer di bagian top lane. Ini merupakan satu bonus dari tim Liquid ID. Jadi mereka nggak perlu memikirkan bagian top lane-nya. Dan balik lagi, ruang mana nih yang mau dikasih untuk Fabian? Karena kalau misalkan harus bergantung kepada Turtle, kayaknya ada sedikit resiko yang harus dihindari sama tim Liquid. Wow. Kayaknya atas sih, mau nggak mau ya untuk Fabian. Buat sekarang. Udah menang soalnya kan. Ditambah kalau misalnya di atas, kondisi dari Brans harus dijaga sama KYE, mereka akan ada team fight 3 lawan 4. Ya, ngebuang orang jadinya. Ngebuang orang. Jadi memperkuat Aranshiki di bagian bottom lane, tapi sepertinya masih belum dilakukan. Mereka masih ingin berkutat di bagian area dari River Turtle. Oke. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, Turtle masih terlalu jauh dan memaksakan mendapatkan top turret adalah sebuah jawaban dari tim Nifus yang sedang berada dalam kumpulan 2000 Gold Zebra. Pintuan permasaan Aranshiki semaksimal mungkin tidak akan melepaskan turret yang dia miliki dari KYE. Untuk mendapatkan cara Aranshiki di masalah Barat Rush.
Flicker for defensive berhasil didapatkan. Ritual WD. Avatar of God dia berhasil menyelamatkan diri ini, tapi Aaron jangan sampai terperangkap. Karena berbahaya sekali ketika mereka kehilangan salah satu member yang mereka miliki. Dan Fabian bukan landing atas, tapi landing yang dimana EVOS akan stick together dengan 5 playernya. Di situ Fabian bermain. Tapi ini mau dipaksakan ke arena sana sepertinya. Mereka mau cicil. Tapi masih lumayan susah, masih ada damage reduction dari Lantarannya. Kita akan melihat nih, mungkin satu lawan satu. Gua suka banget ini dia. Pertarungan dua player assassin yang sangat-sangat kita nantikan. Apakah akan ada duel seperti di leg? Ya, wah, kayaknya kalau sekarang enggak. Ada perbedaan 2 level ya. Bahkan 3 Albert. Udah level 13, baru Dan level 11 Fighter dari ya. Fabiannya. Dan Fighter juga jangan lupa. Apalagi dari early game ini, waktu prime-nya banget nih buat Suyo mengamankan objektif. Oke, tapi nampaknya dari Fabian ini ada cukup dilematik. Apakah perfect? Ataukah mereka akan mengejar purple? Fabian bertahan di dalam sana, masuk dalam satu buah. Tato berdampak ke pasukan dari Demi Force. Mereka berhasil memukul mundur, berpasukan dan dengan kehilangan satu Fabian. Itu dia, Bras. Dengan dibiru Prebet berhasil membuat Fabian ter-take down. Sesakit itu damage dari Patrick si Halbert bersama dengan Paul Gun. Oke, Crimson backup. Hanya trigger. Dan di depan sana, lihat Bras kembali stick together. Bener kata Lin, kayaknya mau tidak mau di sini Fabian harus ambil ruang dulu deh. Farming dulu, paksa farming apapun yang terjadi. Dan targetnya kayaknya nggak boleh deh nge-follow siapa yang akan initiate. Bener-bener harus tunggu dan nyari nih. Entah itu bagian belakangnya seperti Suelo ataupun seperti Bran. Karena belum ada yang punya juga sampai sekarang. Ya, Beatrix-nya juga masih bebas banget di belakang. Balik lagi sih, yang bisa menyentuh Beatrix dan Yves adalah merekanya sendiri yang mungkin out of position. Sekarang EVOS leading 5.000 gold. Oke. Ini menandakan bahwa mereka benar-benar berada dalam keadaan yang sangat stabil sekali dan masih mampu untuk mengendalikan game yang kedua. Power ya. Power banget. Power banget ya. Lihat konsel terdeteksi kali ini. Informasi didapatkan dari KY seperti yang kita sudah bicarakan di awal. KY kalau ketika menggunakan sosok dari Cawet terlalu agresif dan menunggu ini. Gak kuat menahan damage yang diberikan. Mereka akan kill seorang KY dengan Samuel menunjukkan Samuel. Tidak begitu saja serangan. Lihat di belakang sana berpasukan dari Demi Force membalaskan damage dengan sangat besar. Lihat damage yang diberikan oleh seorang Bras tidak bisa dibendung 2 poin kill dan flicker for defensive. Berhasil membuat Bras too strong. Dan bahkan para pasukan dari Team Liquid berhasil mengamankan Orange Buff. Bukan untuk Fabian, tapi setidaknya at least masih di tangan mereka. Tapi informasi dari Victor dari Bran dan Suelo udah kebuka. Wah, ini posisi dari Suelo lagi yang masih terdeteksi di depan sana. Bahkan ketika sudah mendeteksi juga ada Aaron Chiki. Alangkah baiknya tadi dari World Place ini tutup dulu dan kabur ke belakang. Tapi cukup terlambat ketika sudah terkena beberapa damage dari Chrono Dash. Dan sekarang Lord spawn. 5.000 gold masih dipegang sama EVOS. Harusnya gak bakal jadi masalah sih di fight barusan. Tinggal gimana caranya EVOS maintain untuk tetap bisa dapetin Lord tanpa membiarkan Liquid masuk ke dalam teritori River. Ya, dan bisa kita menyaksikan juga Liquid lebih memilih untuk melepaskan Lord yang pertama. Karena nggak wise banget kalau kita lihat dari kondisi mereka mencoba team fight dengan 6.000 gold difference itu nggak bakal cukup damage-nya. Mereka masih belum nemuin ruang juga nggak sih buat ER langsung dash in ke belakang gitu. Nggak ada. Baru tadi aja, itu tadi juga karena Suelo yang nangkap kondisinya bahkan akhirnya cuma respon aja, Profesor. Yang react ya. Iya, hati-hati juga karena mereka kekurangannya ground defense nih. Lihat dari Liquid, mereka nggak ada efektif secara cepat. Nggak ada skin loh. Sedangkan dari EVOS mereka udah punya Suelo, dia punya juga dari seorang Bras dan Lord untuk menuju ke arah tengah. Jadi nggak masalah, pasif di tengah masih ada. Mungkin ya jawabannya ada di Aaron Chiki ya nanti. Karena buat sekarang dia udah punya Holy Crystal. Malahan buat EVOS nih yang harus hati-hati karena kita tahu sendiri Chrono Dash di late game itu shieldnya masif banget dan sulit untuk tembus. Hanya ada di Brans mungkin si Halbert ya yang bakal ngejawab juga di sana. Oke, dan lihat Fabian shadow kill. Fabian udah ke belakang, nggak bisa diselamatkan. Dan bahkan dia udah saja unstoppable. Fabian mencoba mendapatkan satu poin kill, tapi nampaknya ini tidak cukup wise. Fabian yang kehilangan dirinya ketika harus melakukan defensif. Untungnya masih ada RCK dan juga di sana Winnie. Bahkan nggak bisa ngebuka badan sama sekali. Oke, first mainnya apakah akan ditukar? Masih ada hero defense tadi kelihatan masih kuat juga untuk ditahan, tapi gimana dengan Super Wave? Ini yang ada di middle nih. Ini dia wave kedua yang cukup berat. Winnie bisa tetap berada dan itu dia Aran. Tidak bisa dibendung membuat pasukan dari Demi Force. Suara Suelo dengan ada manipulation dan RCK. Flicker for defensive membuat dirinya bertahan dan Suelo membuktikan kalau dengan
banget hero powernya. Di game yang pertama, dia akan bayar. Yoji? Oke, yang harus ada for nothing. Mendapatkan Serkaye, terperangkap dari dalam sana. Pras mendapatkan satu dan rapatnya jatuh. Pras! Kali ini berpengalaman semangat dikeluarkan dan Alpha bahkan berusaha belakang membuat permasalahan tim Evos. Mereka kehilangan damager. Dua, damager mereka harus mundur. Defensif harus dilakukan oleh tim Liquid. Wow. Tim fight balik dari tim Liquid. Ketika mereka sadar mereka punya Fabian, mereka langsung cari korban. Kaget loh, itu Selalu tukar dua loh, Reggie ditukarkan dengan Widi. Apakah ini akan menjadi awal dari EVOS untuk mundur dulu, reset dulu, karena mereka nggak boleh terburu-buru. Ingat, kita sudah sering melihat EVOS even unggul dengan lebih dari 8.000 gold lead. Mereka bisa kena comeback loh. Oh, dipaksa. Nggak bisa. Dari segi item pun udah kelihatan. Swelo dengan Winter Crown respect pastinya. Udah pasti. 8.000 gold. Dan nanti semakin late game, harusnya EVOS bakal lebih peka ya. Mereka butuh banget yang namanya Winter Crown untuk bisa menghindari damage shadow kill dari Fabian. Kebetulan bisa win of nature juga sih. Dengan shadow kill yang lumayan cepet ya sekarang. Iya. Tapi kalau misalkan track post berat juga dalam masalah yang serius karena tadi flickernya ya, itu udah digunakan. Dan satu hal sih yang bisa kita lihat, Iron Ciki, oke kita tahu tidak unggul, tapi so far selama team fight, Iron belum dalam masalah. Selama team fight. Selamat tim fight ya. Balik lagi sih untuk sekarang, flickernya sesaat lagi baru akan ready. Makanya mungkin ada beberapa kalkulasi dari EVOS. Targetingnya mungkin akan keahan juga nih. Oh iya, oke. Kita bakal melihat di mana Swelo juga akan memberikan badannya dan ruang untuk bisa mengotori anak EVOS. Berhasil membalikkan kembali keadaan untuk game yang kedua. Ini dia 8.000 gold difference, mau tabrak dari depan, mereka udah pasti berhasil mendapatkan team fight, termasukkan dari tim Liquid, mereka berpikir dengan cara satu bisa mendapatkan defensif, dengan dia berhasil terlalu jauh dan tidak bisa tergapai. Para player pun diberikan sekarang tempo full untuk EVOS. Oke, Swelo, belakang dulu, para Kanye, what happened? EVOS, what are you doing? What happened? Masuk lagi dengan sangat banget, masuk kepala dan masukkan dan Liquid mencoba mempertahankan mereka. Lihat ini masih bisa selamat tapi Aran tampaknya ada tumbang dan pasangan yang bisa diberikan oleh tim EVOS. Brans masih mau lebih, Lordnya berhasil terkait menuju ke arah bottom lane. Tapi ingat masukkan dari tim EVOS, mereka masih siap menuju ke arah base. Mendapatkan satu dan Winnie terdekat. Best terbuat